Dan ada lagi yang ngeritik tuh, kenapa nggak Liga Indonesia aja? Gue bilang Liga Indonesia itu harganya 5 kali lipat. Tadi ngomong mengenai Liga Inggris di TVRI. Yap. Seberapa besar efek Liga Inggris membuat TVRI waktu itu boom naik? Oh, itu Pak, di dalam dunia industri pertelevisian itu semua stasiun kepengen mendapatkan apa yang disebut dengan killer content. That's what we call killer content. Jadi konten yang membuat orang nengok, Pak. Yeah. Dan itu mahal, Pak. Oleh karena itu ada TV yang mati-matian membeli MasterChef. Ya. Membeli mati-matian dengan harga yang sangat tinggi American Idol. Tapi susah nggak dapat license untuk nama-nama luar biasa kayak gitu? MasterChef, Liga Inggris, susah. Kok bisa dapat TVRI waktu itu? Saya dapat murah banget. Gimana ceritain seru banget. It's a friendship, it's a trust. Dan kepercayaan dan kepercayaan ya, karena saya sangat memimpin TVRI dengan sangat comply, Pak. Akuntan. Iya. Kita kan compliance itu it's our blood. Akuntan. Jadi kalau kita diberikan hak hanya free to air itu hanya ditonton dengan antena, nggak bisa ditonton melalui parabola, nggak bisa ditonton pakai yang berbayar. Kita we obey, Pak, we comply. Oleh karena itu public TV. Oh iya, public TV. Ya, karena right kita dikasih oleh Mola TV itu hanya untuk free to air yang itu disebut dengan FTA itu. Ya, jadi tiba-tiba, Pak, itu orang marah-marah, ini gimana sih TV publik pakai uang pajak kok pakai diacak? Yang diacak itu adalah yang nontonnya bukan pakai antena. Yang pakai antena gretong lah. Iyalah, pakai antena gretong. Lo kenapa lo? Nah, tapi kita tahu kan orang yang. Berarti orang ini nonton TV pakai kabel atau pakai. Dan tiba-tiba, Bos, acara TVRI itu ditonton orang. Dulu gue bercanda, Pak Sandi. Wah, gue mimpi nih Liga Inggris di sini. Kita waktu itu dapat Liga Italia kan? Bukan Liga Italia, waktu itu apa? Coppa Italia. Kita dapat Coppa Italia. Gue dapat ICC. Gue dapat apa? EPL. Seri 2-nya apa dari EPL. Iya. Wah, gue bercanda tuh. Wah, ntar lagi Liga Inggris. Jadi bener, Pak. Kejadian ya? Iya, kejadian. Dan saya kemampuan jual juga, Pak Sandi. Lu kalau mau ngetop, kalau mau nonton Liga Inggris, kan mereka beli dari Bein tuh, Pak. Mengalahkan Bein, ya orang Indonesia yang namanya Mola TV. Ya itu mengalahkan Bein. Saya tahu mereka butuh exposure. Siapa yang tahu Mola TV? Ya, saya bilang kalau mau dapat exposure pakai TVRI, yang nonton 200 juta nih. 200 juta. Lu taruh di swasta manapun, paling sepertiganya, Pas. Betul. And they trust me, Pak. Itu karena kepercayaan. Ya? Balik kepercayaan. Dan net $2 juta, Pak. Saya waktu itu hitung-hitungan $2 juta, saya hitung semua tuh. Dapat highlight, dapat segala macam itu. Jadi per jam itu dapatnya cuma 150 juta. Bos, sinetron aja nggak dapet tuh 1 jam 150 juta. Apalagi kalau lu mau beli Samudra Cinta segala macam nggak dapet, Pak. Dan ada lagi yang ngeritik tuh, kenapa nggak Liga Indonesia aja? Gue bilang Liga Indonesia itu harganya 5 kali lipat. Mahal, bro. Bersaingnya juga sama yang gede-gede. Iya, kenapa Liga Inggris lebih murah daripada Liga Indonesia? Karena Liga Indonesia kan hanya tayang di Indonesia doang. Seluruh cost itu dibebankan satu negara. Kalau Liga Inggris, jangan-jangan yang muter 200 negara. Nah, ini nggak masuk akal di orang, Pak. Dan saya terangin secara matematika. Sekarang kita baru tahu ternyata kemampuan negosiasi, relationship, dan trust. Keamanan. Bro Helmi, disiarkan di TV. Nah, ini untuk disiarkan di TV jika diukur dari estimasi pendapatan nih, revenue ya. Karena kita bicara mengenai bisnis kan. Menurut Bro Helmi Yahya ini pilih yang mana? Reality show atau quiz? Dari estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan. Quiz bisa dijual lebih mahal, Pak. Quiz lebih mahal ya. Kita lihat ada desain besar Who Wants to Be a Millionaire, Deal or No Deal, and so on. Jadi karena bisa dijual lebih mahal dan bisa dikemas lebih mahal. Baru belajar nih gua, content is king, packaging is queen. I know you love basketball. Pertanyaan yang sama, basket NBA atau sepak bola? Sepak bola, Pak. Saya. Kenapa, bro? Basket bukannya ini juga Showtime bisa dijual juga? Was. Zaman saya siaran ratingnya tinggi, Pak.
Waktu Dream Team main itu, seluruh stasiun di Indonesia nayangin, Pak. Iya. Zamannya Jordan. After Jordan retired, Pak, no. Itu ada TV besar. Kobe Bryant, Oh, LeBron ya, James no. itu nggak sebesar Nah, waktu. jadi tiba-tiba Pak, penonton basket itu menjadi sangat segmented. Dulu di lapangan waktu kita siaran penuh, Bos. Iya, Sekarang iya. no. Jadi kan dulu dibeli oleh MTech tuh. Iya. CTV Indosiar. Mereka tayangin ratingnya nggak dapat, Bos. Oh, nggak dapat ya? Nggak dapat, Pak. Begitu nggak dapat, sponsor juga nggak ada. Sekarang IBL aja tidak sehingar-bingar Kobatama dong. Dulu sponsornya Waduh. penuh, Pak. Nike, Gatorade. Iya, iya. Waduh, gila-gilaan, Bos. Sekarang apa dulu? Iya, Apa gitu. Jadi menurut saya nggak ada, Pak. No value. NBA no value. Dan harganya mahal banget. NBA itu mahal. Ya? Mahal banget. Iya, jadi ternyata sukses besar di big market belum tentu di Indonesia bisa jalan karena pengemasannya itu ya. Iya, ya. Ada mungkin sekarang alternatif untuk anak-anak milenial itu tontonan menjadi makin banyak, Pak. Iya, Dan sepak bola menjadi makin digemarin daripada basket. iya. Ya. Jadi itu yang terjadi perubahan tren. Jordan nggak ada, dianggap entertainmentnya udah selesai, dan kemudian the competitionnya kan menjadi berbeda tuh. Kalau kita nonton Last Dance tuh gila ya, jadi Iya, gila Last Dance banget gila. tuh. Ya jadi 10 episode itu nggak iya. ini kita lalap. Jadi Jordan itu membawa NBA itu ke level yang sangat tinggi gitu. Dan abis itu kan sepak bola, Pak. Sekarang itu anak-anak kita nontonnya bola, Pak. Idola mereka itu ya gitu. Sepak bola. Ya, Ini perbandingan yang sama. Premier League atau Serie A? Premier League. Premier League. Lo harus nanya ke Kenapa walaupun Inggris itu nggak pernah juara dunia, Italia juara melulu, Nggak ada kenapa urusan. begitu? nggak ada urusan. Waktu saya bersiaran olahraga, RCTI, SCTV, Pak, Liga Italia nomor 1 dong. Tiba-tiba seluruh cewek di Indonesia kagum dengan Donadoni, ya kan, Maldini, ganteng-ganteng, Bos. Ganteng-ganteng, rambut Nomor panjang. 1. Dulu saya ingat banget, Pak. SCTV, RCTI yang punya sama dong. Iya. Ya, Bambang Tri ya. Ya. Satu grup lah itu. Nah, mereka waktu itu nayangin NBA, Liga Inggris, Liga Italia. Liga Italia ada Rayana, Jaka Surya, Iya. ada Gregi Manusama. Waktu split, Bos, RCTI ngambil Liga Italia sebagai Iya. liga utama. Habis itu, ya SCTV, oke, gua kasih lo NBA, bonusnya Liga Inggris. Pak, bonusnya Liga Inggris. Nggak ada orang mau nonton Liga Inggris. Mainnya ngeselin, Iya. bintangnya nggak ngetop-ngetop amat, juara dunia cuman sekali. Bolanya panjang-panjang. Kick and rush Dulu. gitu. Pak, IPL Premier League melakukan terobosan yang sangat luar biasa. Saya dapat cerita nih dari Pak Erick Thohir tuh, our brother. Apa dia bilang? Dan analisa saya persis. Jadi Liga Italia itu menjadi sangat tidak diminatin, Pak. Ditinggalkan orang karena kesombongan orang Italia. Oh gitu. Pak, Liga Inggris melakukan langkah, ini analisa saya. Langkah yang sangat marketing yang sangat luar biasa. Penonton bola paling banyak itu Asia, Bos. Betul. Loh, Pak, penduduk Indonesia aja barangkali udah sama dengan penduduk Eropa secara keseluruhan. Ya, apalagi ditambah sekarang Cina udah mulai gemar sepak Iya. bola. India, Pak. Tambah Pakistan, ditambah Thailand. Thailand tuh gila, Pak, penduduknya itu. Tambah Malaysia. Pak, apa yang dilakukan? Liga Inggris ngalah, Pak. They switch prime time, tidak ngikutin Eropa, Pak. Tapi mereka mengikutin Asia. Oleh karena itu kalau Lebih awal. Oh iya, mainnya siang tuh. Iya. Makanya lihat kalau kita lihat Liga Inggris tuh yang main jam 7 itu matahari masih kelihatan tuh. Masih kelihatan betul. Jadi itu mainnya siang. Oh, karena dia dia mentarget marketnya ya. Lah, karena pendapatan paling besar itu TV right, Bos. Kan Iya, pendapatan mereka tuh dari tiket penonton ke taker, dari merchandise. Ke Oke, taker. pendapatan paling besar itu adalah TV right karena di situ ada iklan and so on. Iya, Lu iya. taruh iklan di stadium menjadi mahal, kenapa? Karena ditonton oleh orang seluruh dunia. Iya, betul. Liga Inggris, Pak, kaya raya. Karena kaya raya, mereka invite pemain-pemain terbaik. Seluruh pelatih terbaik sekarang ada di Inggris. Betul. Dan hasilnya kemarin gila tuh. Apa Champions itu yang masuk Inggris semua tuh, empat-empatnya. Empat-empatnya benar. Spanyol sombong, Itali sombong. Tetap aja, Bos, mainnya prime time di sana. Di Indonesia mainnya pagi. Jam 2 Lu pagi bisa dan- nonton apa derby Milan lawan Inter itu jam 3 pagi di sini, Bos. Iya, Siapa yang mau betul. nonton? Betul, Orang Asia betul. udah nggak nonton, Pak. Nah, dulu Erick Thohir waktu dia jadi presiden Inter, di situ katanya ada Eric Factor, Pak. Dia propose Inter Milan tuh mainnya sore. Ratingnya bagus banget.
Iya. Smart nih. Brother kita itu sih memang orang media lah dia. Senang juga kita punya brother. Dia senang. Kita punya teman menteri senang juga kan. Semoga dia denger nih. Amin. Namanya Bro Erik, kalau dengar nih kita nih pendukung setia Bro Erik. Nah ini final pertanyaan yang tentang revenue. Yap. Kita bicara masih revenue TV, Premier League, sinetron atau acara kontes dangdut? Sinetron, Pak. Sinetron. Karena dia mampu juga untuk lower cost tapi revenue-nya besar ya. Not only that. Premier League kan mainnya kan cuma 3 hari seminggu. Oh iya, sinetron tiap hari, Ci. Tiap hari, Pak. Bila perlu pagi, siang, malam sinetron semua tuh kayak SCTV. Oke, we're at the end of our show. Thank you banget nih. Tapi netizen yang budiman, guys, semua kita bisa lihat dari obrolan dengan Bro Helmi ini bahwa ada prinsip-prinsip utama ya berkaitan dengan governance, berkaitan dengan conflict of interest, bagaimana independence orang bicara. Bahwa Helmi Yahya ini ternyata menjunjung tinggi satu trust, satu kepercayaan, dan dia bukan hanya pekerja keras tapi juga pekerja yang cerdas. Ini gue pakai baju bro, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena gue nggak nangkep tuh ada kekecewaan sama sekali lo masalah yang kemarin banyak dibicarakan. Jadi banyak ide dan gebrakan baru yang sangat inspiratif. Jadi gue terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada pesan penutup nih buat netizen dari Bro Helmi Yahya. Silakan. Saya percaya betul dengan apa rencana Tuhan. Rencana terbaik menurut saya belum tentu rencana terbaik menurut Tuhan. Saya pernah mencoba 3 kali pilkada kalah. Iya, rekor tuh ya bro ya. Ya, jadi apakah saya menyesal? Tidak. Statement tetap satu. Oh, Allah pasti punya rencana lebih baik. Iya Pak. Tiba-tiba dari nyalon bupati aja gua kalah tuh. Ya, tiba-tiba saya menjadi dirut TVRI at no cost. Saya megang Indonesia tuh bos. Saya dihormatin di panggung internasional. Jadi saya pikir itu aja. Jadi saya pokoknya serahkan semuanya kepada Allah. Saya cuma seorang pekerja keras, menjunjung integritas, menjunjung profesionalisme. Makanya dalam rapat dengar pendapat dengan anggota DPR, saya bilang no, pokoknya saya profesional. Ya, saya apapun kepercayaan diberikan kepada saya, negara manggil saya at any time, I will do it gitu, at any cost. Tapi I'm so happy Pak, sekarang bebas ya kan. Nggak ada yang ngawasin lagi. Tambah muda. Tambah muda bos. Rezeki tambah banyak. The show master. The show master. Bro Helmi Yahya, thank you very much sekali lagi. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap di Open for Business bersama Sandiaga Uno. Open your mind, open your own businesses. Helmi Yahya, it's a pleasure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.